Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipanjatluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur, Suada 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, sore hari ini 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 4 Desember 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Sore. Baik sahabat Suada, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua sore hari ini? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitulah kabar keluarga di rumah nih. Semoga keluarga semakin menyenangkan, menyedapkan pandangan mata ya, punya pasangan soleh dan soleha, punya anak-anak yang soleh dan soleha. Wah luar biasa, rumah yang nyaman, apalagi makanan yang cukup, apalagi ya banyak maunya ya manusia itu ya. Tapi apapun itu, apapun kondisi kita saat ini, kita syukuri betapa Allah sangat baik kepada kita sahabat Suada. Pun ketika kita menghadapi suatu hal yang belum kita harapkan, tidak kita sukai ya, kita terima dengan lapang dada, sebaik-baik iman. Masya Allah, semua apa yang Allah berikan pada kita itu yang terbaik sahabat Suada. Kita harus meyakini itu, dan memang tidak gampang, harus belajar, harus latihan terus menerus, sehingga ketika kita menghadapi apapun kondisi kita, mau senang, mau tidak menyenangkan, mau menyedihkan, itu tetap kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin Allah tidak akan memberikan masalah misalnya di luar kesanggupan kita ya. Allah memberikan sesuatu hal yang mungkin tidak kita senangi, ada hikmahnya setelahnya. Insya Allah betul-betul kita harus meyakini itu sahabat Suada. Wah, ketika kita bisa seperti itu, maka Allah akan menghembuskan kebahagiaan dalam hati kita. Kita akan menjadi pribadi yang bahagia, keluarga yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, terkait dengan bahagia nih, kembali Bang Dada akan sharing dengan sahabat Suada hal-hal yang membuat kita semakin berbahagia, semakin memantapkan hati kita. Barusan tadi Bang Dada mendengar ceramahnya Ustadz Sony Abikim ya, luar biasa. Betapa kata beliau, kita itu nggak usah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Iya nggak boleh ya. Jangan sampai kita suka membandingkan orang yang di atas kita. Kenapa ya aku nggak seperti dia misalnya? Nggak boleh sahabat Suada. Karena kita ini punya speknya masing-masing ya, nggak boleh disamakan ya. Beda-beda ujiannya, beda-beda rezekinya, beda ya, kesempatannya beda. Tinggal kita nih apa yang kita lakukan, berkarya terus menerus ya, berkarya. Kita tidak boleh mengharapkan pujian, kita tidak boleh berkejar-kejaran dengan orang lain, nggak boleh begitu ternyata ya. Kita harus berkarya. Jadi kita berlomba-lomba itu bukan dengan orang lain. Oh yo, siapa yang punya mobil duluan? Ayo, siapa yang punya rumah duluan? Enggak gitu sahabat Suada. Ayo, siapa yang punya pangkat, naik pangkat duluan? Enggak gitu ternyata. Kalau kita fokus pada hal-hal seperti itu, maka ya dijamin hidup kita tidak akan bahagia. Kita selalu membanding-bandingkan. Ketika kita kalah misalnya ya, dalam tanda kutip, maka yang ada kecewa ya, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik ya sahabat Suada. Nah, yang kita lakukan adalah berlomba dengan diri sendiri ternyata. Jadi, pastikan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Gitu terus menerus. Jadi kita berlomba dengan diri kita sendiri. Insya Allah hidup kita akan bahagia. Nah, kembali Bang Dada berbagi dengan sahabat Suada dengan buku Suniko Nakamura, Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan. Waduh, hilangkan pikiran-pikiran yang membuat kita tidak bahagia ya. Jangan bebani pikiran-pikiran kita yang akhirnya kita bersedih. Aduh, sayang sekali ya sahabat Suada. Nah, kali ini Bang Dada akan berbagi. Yuk kita baca pemikiran dari Suniko Nakamura tentang bukan nasihat yang dibutuhkan untuk bangkit dari kesedihan dan rasa shock, tapi waktu yang menyembuhkan. Nah, kalau dibaca judulnya ini, Suniko menganggap bahwa ya udah, kalau kita sedih, kalau kita shock dengan sesuatu, insya Allah waktu akan menyembuhkan. Mungkin di awal shock sedih itu wajar manusia ya,
Tapi tetap dong, kalau Bang Darda pribadi kita butuh nasihat tetap. Seperti mungkin mendengarkan ceramah-ceramah singkat dari ustadz-ustadz kita yang ada di media sosial itu lumayan loh ya. Mungkin mendengarkan nasihat dari sahabat kita, ustadz kita yang yang ada di dekat rumah, macam-macam. Jadi tetap butuh nasihat. Tapi memang lagi-lagi manusia itu kan nggak semua levelnya sama ya. Ada yang ketika mendapatkan kesedihan atau masalah langsung dia ya tadi menyerahkannya langsung pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak berlarut-larut dalam kesedihannya tersebut. Namun ada juga yang nggak gampang kan ya, dan kita harus membuka pikiran kita tentang orang-orang yang seperti itu. Nggak boleh kita samakan dengan kita. Mungkin kita bisa cepat ya, alhamdulillah kalau seperti itu, tapi ada orang yang butuh waktu. Nah inilah Sunaiko seperti ini. Dia mungkin menemukan banyak orang-orang dengan masalah yang datang pada dia, tapi dia berkesimpulan akhirnya waktu yang akan menyembuhkan. Jadi biarkan saja, sedih-sedih dulu mungkin, terus nanti insya Allah akan sembuh dengan sendirinya. Apakah demikian? Benar? Yuk kita baca lebih lanjut ya. Nah kadang kala saya mendapati pasien yang berkonsultasi seperti ini. Kemarahan saya muncul kalau memikirkan orang itu, dan saya tidak bisa menahannya. Atau saya merasa kecewa dan sedih kalau teringat kenangan yang tidak menyenangkan di masa lalu. Hal yang tidak menyenangkan, terutama rasa marah dan kecewa, mudah membekas di hati. Yes. Dan pasti kita pernah dibuat terombang-ambing oleh hal itu ya sahabat. Nah tapi selama kita masih hidup nih, hal yang tidak menyenangkan atau hal yang menyusahkan tersebut pasti akan selalu ada. Yes, benar sekali ya. Hal yang menjadikan pasti akan terjadi. Ya, jelas ya, pasti kita akan menemukan itu ya sahabat saudara. Pasti susah, sedih ya, pilu, selalu kita hadapi nantinya. Nah, tak ada gunanya berkali-kali menjadi kesal dan terpuruk gara-gara mengingat hal itu. Sepakat ya dengan Sunaiko ya, nggak ada gunanya berkali-kali menjadi kesal terus begitu ya. Waduh, apalagi media sosial sekarang. Waduh, kuat-kuatin hati ya sahabat semua ya. Jangan iri, jangan dengki. Nauzubillah min dzalik ya. Ada pencapaian-pencapaian teman kita yang begitu cepat luar biasa, lantas kita pengen kayak gitu. Waduh, akhirnya iri, dengki. Nauzubillah min dzalik. Masa lalu tidak bisa diubah, tidak juga bisa dihapus. Diri kitalah yang harus merambahnya. Mungkin Anda berpikir saya paham tapi tidak bisa melakukannya. Ya itu ya, kita paham, sering mendengar itu tapi nggak bisa melakukannya, sulit merealisasikannya. Sebagai contoh, ada seseorang yang begitu terpuruk dan tidak bisa berbuat apa-apa karena ingatannya akan hal-hal yang tidak menyenangkan dan mengecewakannya begitu jelas. Dan ia sangat shock sampai hatinya terguncang sahabat. Ya Allah, ada yang begini ada ya? Iya ada. Pasien dengan kondisi serius ini tentu saja bisa diberi obat penenang atau obat lain untuk meringankan gejalanya. Namun obat tidak bisa benar-benar menghilangkan kenangan itu atau menghapus masa lalunya. Pada akhirnya tidak ada pilihan lain selain membuat kenangan dan ingatan itu memudar sedikit demi sedikit. Nah benar ya yang di Bang Darda tebak tadi di awal ya, ini yang dimaksud Sunaiko. Jadi susah tadi, kondisi pasiennya susah dong untuk melupakan langsung, tapi dengan seiring yang waktu bertambah akan memudar sedikit demi sedikit kenangan yang menyakitkan tersebut ya. Dari pengalaman saya mendapati satu-satunya cara agar tidak berpikir macam-macam adalah dengan menyibukkan diri. Nah ini salah satu cara yang oke ya sahabat-sahabat, menyibukkan diri. Tapi menambah pekerjaan mungkin akan melelahkan ya. Untuk itu cobalah melakukan hal yang menyenangkan, seperti mempelajari sesuatu atau berolahraga. Yes. Kalau suka mengobrol dengan orang lain, cobalah untuk melakukannya lebih sering. Jadi kalau ada yang suka ngobrol dan lupa dengan kenangan-kenangan pahit tadi, lakukan aja lebih sering. Dengan memberikan stimulan yang berbeda, seperti memperbanyak hubungan dengan beragam orang atau mencoba melihat dunia yang berbeda. Kita tak akan mudah teringat pada apa yang mengganggu pikiran kita. Yang jelas, waktu yang menyembuhkan, dan itu akan menjadi obat terbaik agar tidak dipermainkan oleh ingatan. Yes. Meski tidak instan ya, tidak langsung, tapi perlahan-lahan akan menyembuhkan. Waktu kita untuk hidup dengan sehat terbatas. Jadi jangan sia-siakan untuk masa lalu. Masya Allah ya, sepakat banget dengan Sunaiko tentang hal ini. Meskipun lagi-lagi sahabat sahabat, kalau bisa cepat ya, kenapa tidak gitu ya, dengan nasihat-nasihat dari orang-orang yang kita tahu beliau sangat bijaksana, dari ustadz-ustadz yang luar biasa, itu insya Allah
ya, insya Allah dapat menguatkan kita, bahkan lebih cepat dari waktu yang kita harapkan tadi, insya Allah ya. Jadi sahabat, insya Allah Bang Dada yakin sih, saya yakinnya kalau kita semakin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka gampang kok bagi Allah menghapuskan masalah-masalah yang kita kenang itu. Gampang bagi Allah menyenangkan hati kita dari masalah-masalah yang sepelik apapun. Kan semuanya Allah yang bolak-balikan hati kita kan? Iya enggak? Iya. Jadi Allah itu sangat sayang pada kita. Tergantung kitanya aja sekarang, apakah kita mau mengikuti apa yang Allah rumuskan, Allah berikan solusi untuk kita. Ya, apakah kita datang kepadanya dengan sholat-sholat wajib dan sunnahnya? Ya, tinggal kita yang tahu kan. Jadi jangan mengharapkan yang besar ketika kita sadar juga betapa sholat kita nauzubillah bolong-bolong, bahkan ditinggalkan sama sekali. Ya gimana Allah mau mengasih solusi? Gimana Allah mau melembutkan hati kita? Gimana Allah memberikan kesenangan pada hati kita? Tapi kalau kita semakin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala lewat berbagai amal ibadah kita, sholat kita, zikir kita, sedekah kita, infak kita, Masya Allah luar biasa sahabat-sahabat. Insya Allah Allah akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Allah akan memberikan solusi kepada kita atas masalah kita. Yakin, seyakin-yakinnya. Sahabat-sahabat, semoga Allah semakin menguatkan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.